Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru penggerak Kutai Kartanegara dan Bapak, Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini dan anak-anakku semua tingkat SMA, SMK, MA maupun SMA LB secara umum. Pada kesempatan hari ini adalah materi bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Bapak Indra dari SMKN 1 Tenggarong, ya. Yang jelas ini KD 1 ya, mungkin KD 1. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rian, Mbak Indah, Bu Santi yang ada di belakang sana, ya. Dan juga tidak lupa juga Pak Jem yang selalu membersamai dan mengawal kami setiap live ini. Tidak lupa juga Pak Parno, ya, Pak Parno sebagai moderator hari ini. Dan saya tidak panjang lebar untuk membuka ini. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada moderator yaitu Bapak Suparno Gopar. Pak Parno, kami persilahkan, monggo. Terima kasih Pak Suwito Sahmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kota Raja Channel. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kami dari Kim Web Guru Penggerak dan Kota Raja Channel hadir menyapa pemirsa, terutama untuk anak-anak kelas 12 SMA, SMK, MA untuk materi bahasa Inggris berkaitan dengan kompetensi dasar 1 ya, untuk materi if conditional sentence yang saat ini nanti sebentar lagi akan disampaikan oleh Mr. Indra Gunawan, ya. Perlu saya sampaikan dulu untuk seluruh pemirsa di rumah bahwa saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya mengingatkan untuk ayah bunda di rumah, untuk anak-anak, untuk seluruh guru penggerak Indonesia dimanapun berada, untuk tetap waspada dan semangat menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan, dan tetap semangat untuk berbuat baik setiap saat dan jangan ditunda-tunda. Dan pagi hari ini perlu saya perkenalkan dulu pemateri kita, Mr. Indra. Good morning. Ya, mic-nya masih unmute kayaknya nih. Yeah. Good morning, everybody. Oh ya, alhamdulillah. Thank you. Nice to meet you this morning. How are you? I'm pretty good. How are you? Thank you. Oke. Di sana juga ada Pak Jem ya, luar biasa. Tadi pagi-pagi Pak, saya udah di Tenggarong, Pak, sudah cuci mobil, nih sebentar lagi Samarinda. Waduh, luar biasa ya. Terima kasih Pak Jem sudah membersamai kami. Pak Suwito Sahmin yang hari ini menggantikan Mbak Indah Gusel karena kondisi jaringan Mbak Indah belum stabil. Di sana juga ada Pak Aryan ya dari Diskominfo, dan saya juga selalu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mukhtar yang sudah mendukung kami, Kemenak Kutai Kartanegara, dan Pak Mukhtar Lubis, Kepala Dinas Cabang Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur, dan Pak Ahmad Badwi, pembina SMK di kantor Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur, yang saat ini beliau ada kegiatan di Zoom sehingga tidak bisa membersamai kami. Terima kasih atas dukungannya sehingga kami bisa live setiap hari berkaitan dengan materi pembelajaran dari SMA untuk hari Senin, SMK hari Selasa, MA hari Rabu, SLB hari Kamis, dan Jumat PAUD. Untuk hari Sabtu dan Minggu adalah life skill dan motivasi, termasuk penampilan praktek baik dari hasil ekstrakurikuler siswa. Oke, pemirsa Kota Raja Channel, saya perlu memperkenalkan dulu pemateri kita, speaker kita hari ini adalah Mr. Indra Gunawan, MPD. Beliau lahirnya di Tenggarong 1 April 79 ya. Jadi kalau dilihat dengan saya, Pak Suwito, dan Pak Aryan atau yang lain, mungkin ya ini hitungannya masih berondong ya, seperti itu.
Jadi ilmunya masih fresh ya, luar biasa. Luar biasa, fresh, masih fresh. Iya. Beliau ini yang paling utama ya, yang paling utama beliau ini adalah founder dari AEC, Active English Course, yang alamatnya di Jalan Awanglong, Senopati, RT 1 nomor 19, Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Gunung Pendidik ya, di dekat PDAM ya. Jadi teman-teman, adik-adik, anak-anak mungkin atau ayah bunda di rumah yang akan mengikuti privat atau les bisa ke tempat beliau di AEC di Gunung Pendidik ya. Ini kalau saya bacakan CV-nya ini luar biasa banyak banget ya. Tapi yang jelas beliau ini adalah putra daerah, lulusan dari SD 031 Tenggarong ya, tahun 91, terus SMP Negeri 2 Tenggarong tahun 94, terus SMK Negeri 1 Tenggarong tahun 97. Berikutnya dia mengambil ABA Colorado tahun 99, terus S1-nya di Universitas Kutai Kartanegara 2013 dan S2-nya di Pasca Sarjana Unmul tahun 2015 pendidikan bahasa Inggris. Untuk pendidikan dan pelatihan di luar negeri yang diikuti tahun 2016 adalah Teaching Knowledge Test ya, lamanya 1,5 bulan di Bell School Cambridge, Inggris. Yang kedua tahun 2017 sama di Bell School Cambridge, Inggris, berkaitan dengan Certificate and Teaching English to Speaker of Other Language, CELTA. Jadi ini riwayat pendidikan beliau. Riwayat lomba-lomba banyak banget. Ini saya bacakan yang terakhir aja, tahun 2015 dia menjadi founder di AEC itu, LPK-nya juara 1. Terus tahun 2014 juga presentasi pengembangan bidang akademik, LKP juga juara 1 tahun 2014. Presentasi pengelolaan kursus dan pelatihan 2013 juga juara 1, dan modal pembelajaran bahasa Inggris efektif inovatif 2010 juga juara 1, dan masih banyak lagi juara-juara yang dia raih ya, seperti itu. Tapi yang jelas saat ini beliau ada di SMK 1 Tenggarong mulai tahun 2011 sampai sekarang, dan beliau adalah founder AEC, Active English Course, yang tadi sudah saya sebutkan alamatnya, dan mungkin nanti beliau juga akan memperkenalkan diri yang mungkin belum saya perkenalkan. Ya, itu pemirsa ya, ini yang masuk sudah banyak banget ya, sudah banyak banget. Terima kasih baik dari SMA 2, dari SMK 1, dari SMK Kota Bangun, ya, dari SMA macam-macam, banyak banget. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak karena materi hari ini adalah materi bahasa Inggris untuk SMA, SMA, MA, dan SMA LB. Jadi silakan Bapak Ibu guru, ayah bunda di rumah yang memiliki anak kelas 12 untuk bisa bergabung dengan kami ya, Kimbeb dan guru penggerak serta di Kota Raja Channel, dengan pemateri. Untuk speaker kita hari ini adalah Mr. Indra Gunawan yang akan menyampaikan materi tentang if conditional sentence untuk kelas 12. Saya tidak perlu berpanjang lebar, Mr. Indra, ini banyak banget yang sudah masuk, nunggu action dari Mr. Indra. Saya silakan, please action. Well, thank you very much, Pak Parno, for the time given. Terima kasih nih atas waktu yang diberikan. So, hello everybody. So, once again, my name is Indra Gunawan. Just call me Mr. Indra. That's how everybody call me, Mr. Indra. And currently, I'm teaching at State Vocational School 1 Tenggarong. Jadi sekarang saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Tenggarong. So I think I don't need to introduce myself much further since Pak Parno already told you about me. Jadi nggak perlu deh kayaknya saya panjang lebar lagi memperkenalkan. Intinya rada gimana juga tadi Pak Parno memperkenalkan juara ini juara itu, jadi beban tersendiri gitu ya. But anyway, I feel so pleased to share my knowledge to you today, and hopefully what I'm going to teach you today, especially for student grade 12, it will be useful for you, and I hope the video that I'm going to be sharing with you will be easy to understand. Jadi saya harap ini bermanfaat, dan video yang akan saya sharing nanti, pembelajaran tentang if conditional sentence ini bisa dimengerti dengan gampang, nyaman oleh terutama siswa-siswa kelas 12 yang kebetulan kalau tidak salah
ada yang menggunakan ini di unit 1 atau di unit 2 tentang pengandaian if conditional sentence. Oke, mengingat waktu terus berjalan, let's get started. Kita mulai saja dan selamat menonton video yang sudah saya persiapkan, yang sudah saya buat sebelumnya untuk saya tampilkan di program kita pada pagi hari ini. Oke. Ya, sambil menunggu tayangan dari Mr. Indra yang sudah disiapkan dari rekaman beliau, ini banyak banget Mr. Indra, terima kasih anak-anak, ini banyak banget dari SMA 2, ini berapa kelas nih Pak Wid? Oke, ya sudah muncul ini, silahkan Mr. Indra. Ya. Oke, can I share now? Boleh saya bagi sekarang ya? Silahkan, please. Okay, so everybody, so this is teaching video that I have made for you yang sudah saya buat about if conditional sentence. Happy watching and hopefully you can understand it easily. Okay. Hello everybody, welcome back to my channel again, Learning English with Mr. Indra. So today we're going to learn about conditional sentence atau kalimat pengandaian. Dalam bahasa Indonesia, kita sering berandai-andai dengan menggunakan kata jika, seandainya, atau kalau. Nah, dalam bahasa Inggris, kalian akan mengatakannya dengan kata if. Ada 4 tipe kalimat pengandaian yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah zero conditional sentence, berikutnya ada first conditional sentence, lalu ada second conditional sentence, dan yang terakhir adalah the third conditional sentence. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat masing-masing contoh kalimatnya. Tipe yang pertama adalah zero conditional sentence. Tipe ini mengandaikan sesuatu yang bersifat kebenaran umum atau kebiasaan. Mari kita lihat contohnya. If you put this ice on the floor, it melts. Seandainya kamu taruh es ini di lantai, dia mencair. Bukankah ini fakta? Ketika es kita taruh di atas lantai, dia mencair. Atau contoh yang kedua. If I get sick, I take some medicine. Jika saya sakit, saya minum obat. Ini juga sebuah kebiasaan. Lanjut, if you often lie, people don't like you. Jika kamu suka berbohong, orang-orang tidak menyukaimu. Bukankah kalimat ini mewakili kebenaran umum? Maka ketiga kalimat tadi masuk ke dalam tipe zero conditional sentence. Karena sifatnya bersifat kebenaran umum, fakta, atau kebiasaan. Perhatikan struktur kalimat dari tipe zero conditional sentence tersebut. Setelah if, kalimat yang mengikutinya berbentuk simple present, lalu kalian ketahui pada tipe zero conditional sentence ini, kata if bisa kalian ganti dengan when. Artinya ketika atau pada saat. Misalkan contoh kalimatnya, if you put this ice on the floor, it melts. Kalian bisa mengganti if dengan when menjadi when you put this ice on the floor, it melts. Artinya, ketika kamu taruh es ini di lantai, dia mencair. Tapi ingat, ini hanya bisa kalian lakukan di tipe zero conditional sentence. Lalu berikutnya ada tipe pengandaian first conditional sentence. Di tipe ini kita mengandaikan sesuatu yang mungkin terjadi atau sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Mari kita lihat contohnya. Misalkan kita lagi ada ujian, lalu kalimatnya seperti ini. If you study hard, you will pass the exam. Jika kamu belajar dengan tekun, kamu akan lulus ujian itu. Bukankah itu belajar dengan tekun, maka kita akan lulus ujian. Contoh selanjutnya, misalkan kita lagi berada di musim hujan.
Lalu saya mengatakan, if it rains tomorrow, I will take a rest all day long. Seandainya besok itu hujan, aku akan beristirahat seharian. Karena memang lagi musim hujan, maka kalimat ini sesuatu yang mungkin terjadi, yaitu besok hujan. Contoh ketiga kita lihat. Saya misalkan bekerja satu kantor dengan Tony, dan saya ada perlu dengan dia. Maka saya bisa mengatakan, if I meet Tony tomorrow, I will talk to him. If I meet Tony tomorrow, I will talk to him. Seandainya saya bertemu dengan Tony, saya akan berbicara dengan dia. Nah, bukankah ini juga sesuatu yang mungkin terjadi? Maka ketiga kalimat ini kita kategorikan sebagai kalimat pengandaian tipe first conditional sentence. Mari kita lihat struktur kalimatnya. Setelah it, kalimat yang mengikutinya berbentuk simple present, lalu setelahnya diikuti kalimat present future. If you study hard, itu adalah kalimat simple present-nya, lalu diikuti you will pass the exam. You will pass the exam adalah future atau present future-nya. Tipe pengandaian selanjutnya adalah second conditional sentence. Nah, di second conditional sentence ini kita mengandai-andaikan sesuatu yang kecil kemungkinan akan datang. Mari kita lihat contoh kalimatnya. If I had wings, I would fly around the world. Seandainya saya punya sayap, saya akan terbang keliling dunia. Bukankah kita manusia mustahil punya sayap? Maka kalimat ini sekali lagi tidak akan mungkin terjadi di masa yang akan datang. Atau kita berandai-andai seperti ini. Kita lagi berada di musim kemarau. Lalu saya mengatakan, if it rained tomorrow, I would not go anywhere. Seandainya besok itu hujan, saya tidak akan kemana-mana. Tapi kan kenyataannya lagi musim kemarau. Jadi kemungkinan terjadinya hujan besok mungkin kecil sekali. Sehingga saya juga membuat kalimat ini dalam tipe second conditional. Atau contoh lain kalimatnya seperti ini. Saya lagi jalan-jalan di mall, kemudian saya melihat ada pameran mobil bagus dan saya tertarik. Sebenarnya saya pengen beli tapi nggak punya uang. Jadi saya mengatakan pengandaian saya juga harus dalam bentuk tipe second conditional sentence. Jadi contohnya seperti ini kalimatnya. If I had much money, I would buy that car. Seandainya saya punya banyak uang, saya beli mobil itu. Padahal kenyataannya saya tidak punya uang. Atau kecil sekali kemungkinan saya bisa membeli mobil itu. Nah, ketiga kalimat tadi dikategorikan sebagai second conditional sentence karena kemungkinan terjadi pengandaian tadi di masa yang akan datang itu kecil sekali atau mustahil terjadi. Perhatikan struktur kalimat dari tipe second conditional sentence ini. Setelah it, kalimat yang mengikutinya berbentuk simple past. Contohnya, if I had much money. Had di sini bentuk past. Selanjutnya diikuti oleh past future. I would buy that car. Would buy, would di sini adalah past future. Jadi sekali lagi, struktur kalimat di second conditional sentence ini setelah it diikuti kalimat simple past, lalu diikuti oleh past future. Lanjut ke tipe yang terakhir yaitu the third conditional sentence atau kalimat yang mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan kita berharap kejadian itu tidak terjadi. Atau saya sering menyebutnya dengan pengandaian penyesalan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kalimatnya. Misalkan, suatu hari saya jalan-jalan ke sebuah toko buku dan saya tertarik pada satu buku, tapi saya tidak membelinya. Nah, seminggu kemudian,
ketika saya kembali ke toko itu ingin membeli, bukunya udah habis. Saya menyesal dong tidak membeli buku itu minggu lalu. Sehingga pengandaian saya kalimatnya bisa seperti ini. If I had bought that book, I would have lent it to you. Seandainya aku sudah beli buku itu, aku pasti pinjamin ke kamu. Tentu kalimat ini merupakan sebuah kalimat penyesalan kenapa dia tidak membeli buku itu minggu lalu. Atau contoh lain, if you had not lied, your parent would not have been angry with you. Seandainya kamu tidak berbohong, tentu orang tuamu tidak akan marah kepadamu. Katakanlah mungkin tadi malam dia berbohong, lalu orang tuanya marah-marah, kemudian besoknya dia menyesal, sehingga temannya mengatakan, seandainya kamu nggak bohong pada orang tuamu, pasti orang tuamu nggak akan marah-marah. Bukankah ini juga pengandaian, penyesalan yang terjadi di masa lalu dari contoh kalimat tadi? Atau contoh kalimat lain, misalkan saya diundang ke pesta ulang tahun teman saya minggu lalu, tapi saya tidak datang. Dan kemudian saya tahu bahwa ada seseorang yang saya suka datang di pesta itu. Lalu saya merasa menyesal tidak datang ke pesta itu. Maka kalimat pengandaian saya bisa berbunyi, if I had come to that party, I would have met her. Seandainya aku pergi ke pesta itu ya, aku pasti ketemu dia. Jadi dia menyesal kenapa tidak datang ke pesta itu. Nah, sekali lagi, ketiga kalimat tadi masuk ke dalam kategori the third conditional sentence atau pengandaian, sebuah pengandaian di masa lalu, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, dan dia berharap seandainya itu tidak terjadi. Nah, perhatikan dari struktur kalimat the third conditional sentence ini. Setelah if, kalimat yang berikutnya adalah past perfect. Dari mana kita tahu past perfect? Ada penggunaan had diikuti kata kerja ketiga. Seperti had bought, had not lied, had come. Nah, jadi sekali lagi setelah if diikuti oleh past perfect. Lalu kalimat keduanya berbentuk past future perfect. Dari mana kita tahu past future perfectnya? Ada would, have diikuti kata kerja ketiga. Would merupakan past future, have merupakan perfect. Jadi kalimatnya berbentuk past future perfect. Jadi sekali lagi memang di dalam kalimat pengandaian ini kalian harus belajar lagi beberapa tenses yang terkait di dalam keempat pengandaian tadi. Untuk kalian ketahui lagi bahwa dari tadi kalian lihat contoh kalimat pengandaian, if selalu terletak di depan kalimat. Sebenarnya kalian juga bisa membaliknya. If menjadi kalimat yang kedua. Misalkan contohnya seperti ini. If you study hard, you will pass the exam. Kalian balik menjadi you will pass the exam if you study hard. Bagaimana? Jelaskan dan cukup gampang. Yang perlu kalian lakukan hanya sekarang banyak berlatih dan mengetahui tenses yang terkait dengan pengandaian ini. Well, I think that's all for our lessons today. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Click like button, and if you have comment and question, comment below the video. Goodbye. Oke. Ya, terima kasih nih Mr. Indra, luar biasa materinya. Ya, anak-anak yang sudah hadir di sini, saya sebagai moderator hari ini juga mewakili Kimweb dan Kota Raja Channel dan guru penggerak ya. Mohon untuk subscribe-nya ya, baik itu di channelnya AEC Mr. Indra maupun di channel Kota Raja ya, biar kami bisa terus berkreasi, berinovasi dan terus memberikan pencerahan untuk pemirsa. Ya, anak sekalian,
itu tadi ya berkaitan dengan materi bahasa Inggris kelas 12 KD1 if conditional sentence yang sudah disampaikan oleh Mr. Indra. Jika jika ada yang kurang jelas, jika ada yang mungkin perlu ditanyakan, silahkan tuliskan di live comment di sini. Insya Allah nanti Mr. Indra akan menjawab apa yang menjadi kesulitan anak-anak semuanya. Ya, Mr. Indra, ini banyak banget yang nonton ya. Terima kasih banyak ini, terutama dari SMA Negeri 2 Tenggarong ya. SMA Negeri 2 Tenggarong sepertinya ini Pak Wito ini semuanya diajak ke sini. 10 juga kelas, anak-anak Pak. dari 10 kelas. Wow. Iya, 10 kelas. Banyak banget. Jadi saya sampai bingung ini mana yang mau saya bacakan, tapi tadi sebentar udah beberapa sesio ya di sana biar anak-anak tahu bahwa yang hadir di sini. Ya, ini ada juga Ibu Fitri juga ada ini. Iya, ternyata Ibu Fitri juga ada di room ini. Mungkin beliau menyimak di sana dengan anak-anak atau mungkin dia ini ya mendampingi Mr. Indra, siapa tahu nanti ada trouble. Jadi Mr. Indra yang hadir hari ini adalah siswa SMA, SMK, MA, dan SMA LB. Jadi SMA LB juga nonton nih juga. Saya dikirimi ternyata your wife ya. Your wife, iya ini ceritanya begitu. Jadi ternyata Mbak Dini ini nonton dengan istri kita di SMA LB dengan anak-anak. Iya, silakan anak-anak kalau ada yang kurang jelas ya, silakan ditanyakan atau mungkin Mr. Indra ada tambahan yang perlu disampaikan karena apakah tadi memang sudah semuanya sudah paham, sudah jelas, jadi anak-anak tidak ada yang bertanya, cuman ini kayaknya ngisi daftar hadir aja ya, karena Pak Wito di absen ya, yang hadir nanti akan dilihat di YouTube-nya seperti itu. Silakan Mr. Indra. Ya. Oke. So, itu tadi video yang sudah kalian tonton mengenai if conditional sentence atau kalimat pengandaian. Mungkin sekali lagi apabila dalam penayangan tadi ada yang tidak jelas, mungkin faktor jaringan atau sesuatu dan lain hal, kalian bisa kembali menontonnya di channel saya punya channel YouTube, cukup ketik Mr. Indra Gunawan, kalian akan menemukan profil saya di sana. Di situ kalian bisa menonton ulang tentang if conditional sentence ini, dan ada juga beberapa materi-materi lain tentang bahasa Inggris yang dipelajari di kelas 10 maupun di kelas 11. Baik, mungkin yang ingin saya garis bawahi lagi dari apa yang telah kalian tonton tadi, bahwa kita jangan membuat ini ribet, jangan membuat pengandaian atau conditional sentence ini pelajaran yang seperti apa, grammar yang menakutkan, tidak. Kita cukup membayangkan secara sederhana bahwa seperti yang saya bilang, kita hanya berlatih mengatakan jika atau kalau dalam bahasa Inggris. Tetapi memang ada aturannya di mana mereka membaginya menjadi 4 pengandaian. Dan 4 pengandaian tadi masing-masing punya aturan struktur kalimatnya. Seperti yang pertama, kalau saya boleh ulang, yaitu yang pertama adalah pengandaian tipe 0 atau zero conditional sentence, di mana di sini kita mengandai-andaikan sesuatu yang pasti terjadi atau sesuatu yang bersifat kebiasaan. Kalau kalian tadi lihat contohnya, struktur kalimatnya berbentuk if, diikuti simple present, lalu diikuti lagi oleh simple present. Dan contoh kalimat yang saya buat tadi, if you put this ice on that floor, it melts. If you put, jika kamu taruh this ice, es ini on the floor, di lantai, it melts. Nah, di sini jelas bahwa ini sebuah fakta, kalau es ditaruh di lantai kan memang mencair dia. Maka kita mengandai-andaikannya masuk ke dalam kategori conditional type 0 atau tipe 0. Jadi kalimat if-nya berbentuk simple present, diikuti lagi oleh simple present. Selanjutnya saya ulang bentuk yang pengandaian berikutnya, yaitu first conditional sentence atau tipe ke-1, di mana kita mengandai-andaikan sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Contoh yang tadi kalian lihat adalah, if you study hard, you will pass the exam. Di mana situasinya misalkan kita akan ada ujian 2 hari lagi atau seminggu lagi, sehingga kita berandai-andai kalau if you study hard, jika kamu belajar dengan tekun atau dengan giat, you will pass the exam. Kamu akan lulus ujian.
Dan ini sesuatu yang memang sangat mungkin terjadi kita lulus kalau belajar dengan giat. Nah, yang penting kalian perhatikan strukturnya, sudah berbeda. Tidak lagi if simple present plus simple present, tetapi di first conditional sentence ini, if diikuti oleh simple present, kemudian diikuti oleh present future. You will di sini adalah present future. Lanjut kepada pengandaian selanjutnya, yaitu second conditional sentence. Ini kebalikan dari yang first conditional sentence. Di second conditional sentence ini kita mengandai-andaikan sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan fakta kita yang sekarang. Sehingga kemungkinan terjadinya itu mustahil. Atau kecil sekali kemungkinannya terjadi. Misalkan tadi kalimatnya, if I had wings, seandainya saya punya sayap, I would fly around the world. Saya akan terbang keliling dunia. Perhatikan kalimat tadi. If I had, punyanya menggunakan had. Bukan have, tapi had. Yaitu simple past. Diikuti lagi, I would fly, saya akan terbang. I would di sini menggunakan past future. Would, bukan will, tetapi would. Jadi jelas, di tipe yang kedua ini, struktur kalimatnya setelah if, diikuti oleh simple past dan diikuti lagi oleh past future. Dan yang terakhir adalah tadi pengandaian tipe ketiga atau the third conditional sentence, di mana kita mengandai-andaikan sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi di masa lalu, namun kita berharap kejadian itu tidak terjadi, atau kita menyesalkan kenapa kejadian itu terjadi, atau kita berharap kejadian itu sebaliknya, tidak terjadi sebaliknya. Misalkan tadi kalimatnya yang sudah saya buat di contoh video tadi, kita menyesal tidak membeli buku yang kita lihat di toko buku minggu lalu. Karena begitu kita kembali lagi seminggu kemudian, buku itu telah habis. Kita menyesal kenapa tidak membeli buku itu minggu lalu. Sehingga kalimatnya, if I had bought that book, seandainya aku sudah membeli buku itu, perhatikan, if I had bought di sini bentuk past perfect, had bought kata kerja ketiga dari buy, membeli, buy, bought. If I had bought that book, I would have lent it to you. I would have lent. Would have lent di sini adalah past future perfect. Sehingga ini struktur kalimat yang dipakai ketika kita berandai-andai pada conditional sentence tipe ketiga, pengandaian tentang kejadian di masa lalu. Ya, Mister juga memahami bagi para siswa tentunya kadang-kadang grammar ini pelajaran yang gimana ya, tetapi juga sesuatu yang kalian tidak boleh abai, karena Mister banyak menemukan banyak siswa itu kadang-kadang terlihat fasih berbahasa Inggris, fasih terlihat natural, pengucapannya bagus, tetapi kurang akurat dalam grammar. Dan ini yang seringkali membuat dia akhirnya tidak bisa lolos ketika tes TOEFL atau writing-nya juga bermasalah. Nah, ini yang kenapa kita harus juga perlu memperhatikan unsur grammar tadi. Nah, dalam hal ini yang saya ajarkan adalah if conditional sentence. Jadi kalian juga harus mempunyai dasar-dasar tenses yang mengait kepada if conditional sentence tadi. Ya, jadi sekali lagi kalau kalian ingin mengatakan jika, seandainya dalam bahasa Inggris, kalian harus tahu konteksnya terlebih dahulu. Apakah ini pengandaian yang sekedar berandai-andai saja tapi tidak mungkin terjadi, maka kita gunakan tipe 2. Tapi apabila itu mungkin terjadi, kita gunakan tipe 1. Atau yang kalian andai-andaikan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi atau sebuah kebiasaan atau fakta, gunakan tipe 0. Kalau kalian menyesal kepada sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan berharap itu harusnya tidak terjadi, kalian gunakan pengandaian tipe yang ketiga, the third conditional sentence. Ya, Mister rasa itu untuk kedua kalinya Mister merangkum setelah kalian menonton video. Kita tunggu kalau misalkan adik-adik ada pertanyaan. So feel free if you have any question about conditional sentence
and I'll try my best to help you to answer your question. Pak Suparno, kembali ke Pak Suparno. Iya, terima kasih Mr. Indra, pemirsa Kota Raja Channel. Demikian tadi tambahan dari penjelasan yang ada di video tadi, ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sebetulnya yang disampaikan kedua tadi memperjelas apa yang sudah disampaikan di video tadi. Tapi kalau misalnya anak-anak di sini masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Jadi Mr. Indra masih open question ya, masih menerima pertanyaan dari anak-anak. Okay. Ya, silakan. Sambil menunggu ya, mungkin, Pak, ini sambil perlu menunggu saya Pak Parno. Ya. Sambil menunggu saya menyapa dari khususnya anak-anakku dari SMA 2 yang sudah merespon, dan terima kasih kepada Mr. Indra. Ini juga anak-anakku banyak yang kenal Mr. Indra, ini komennya di macam-macam ya. Ini Mr. Indra dari SMK 1 jadi salah satunya. Dan juga tidak lupa juga saya menyapa kepada teman-teman guru saya Mr. Indra. Tadi saya infokan juga ini ada materi untuk, jadi guru-guru bahasa Inggris insya Allah menyimak semua di sini. Dan juga anak-anakku, mungkin sebelum disampaikan Pak Parno dan menambahkan, selain saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku, mohon untuk chat ya, untuk chat anak-anakku, hal-hal yang tidak perlu, tidak penting yang berhubungan dengan ini mohon ya, tidak usah komen di sini. Jadi cukup untuk materi supaya kita bisa fokus menerima materi dari Mr. Indra ini ya. Dan juga Mr. ini saya tadi memberikan promosi kepada anak-anak sambil menunggu. Begini, nanti akan mendapatkan rekaman satu ya, rekaman pasti ada ya dari YouTube ini juga atau yang lain. Terus saya katakan gini, nanti akan mendapatkan PowerPoint dari pemateri. Jadi yang anak-anak maaf ya Mr. Indra, karena anak-anak yang tidak bisa online kan ada juga. Jadi nanti bisa kita minta PowerPoint-nya untuk dikirim di share di grup ini gitu. Boleh ya. Pak, iya. Dan juga anak-anakku kami saya khususnya tidak bisa, Pak Parno tidak, moderator tidak bisa membacakan satu persatu karena banyaknya ini. Ini terus terang dari SMA 2 10 kelas Mr. Indra ya Pak Parno. Tidak semua. Dan kebetulan ya, nggih, monggo. Ini ternyata ya yang nonton dari Batam ada, ini dari Jogja ya. Dari Jakarta ya. Ini ini dari Jogja ya. Terus ini dari Batam. Ada juga dari Jakarta tadi ya. Banyak banget yang alhamdulillah hadir ya, menyaksikan live streaming Kota Raja Channel pagi hari ini dengan materi bahasa Inggris ya untuk kelas 12, tema if conditional sentence ya, yang betul-betul ini banyak banget. Jadi terima kasih juga Pak Swito, kehadiran anak-anak kelas 12 SMA Negeri 2 Tenggarong, terus SMK Jaya Kencana Kota Bangun, terus terutama juga SMK 1 Tenggarong, dan seluruh pemirsa yang tidak saya sebutkan satu persatu tadi, ada juga yang dari Jogja, dari Batam, dari Jakarta, ada juga dari Bandung tadi ya, saya lihat di atas sudah semuanya. Terima kasih banyak ya, membuat kami di sini luar biasa. Ini dari Laipoh juga hadir nih, Pak Iksan Aulia Prama. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Ayo silakan Mr. Indra, mungkin karena di sini belum ada ini pertanyaan belum ada. Ya, ini Nabila Asifa. Share banyak yang bilang kita harus berani speaking dulu, grammar belakangan. Betul nggak? Jujur kalau saya seperti itu. Ya, Mr. Indra gimana? Kalau saya pokoknya yang penting kita bisa speakingnya, nanti pronunciation-nya, grammarnya belakangan. Gimana? Berani ya, dulu, itu setuju sekali, betul sekali anak-anakku, my students. So the first, yang pertama memang you must be brave to speak, berani berbicara walaupun ada salah grammar, salah ucap, tetapi kita melatih kemampuan bahasa kita untuk membuat orang mengerti. Misalkan kita lagi mau mengatakan tinggal di mana, kalian dengan kemampuan Inggris yang dasar bisa saja mengatakan you house, where your house. So secara bahasa itu memang salah secara aturannya, tetapi tidak mengurangi esensi komunikasinya.
Jadi inti berbahasa itu saling mengerti. Jadi itu yang pertama harus kita tanamkan kalau ingin bisa berbahasa Inggris. So everything that you know, semua yang kalian tahu itu pakai dalam keseharian. Kata-kata, jangan remehkan hal-hal seperti kalimat sederhana. Apa itu? What's that? Apa ini? What's this? Mau kemana? Where are you going? Lagi ngapain? What are you doing? Kita sering kali meremehkan kalimat-kalimat seperti itu dan abai tidak menerapkannya dalam keseharian sehingga kita merasa kaku untuk berbahasa Inggris. Padahal yang saya tahu tujuan orang 99% belajar bahasa itu pengen bisa ngomong. Maka harus ngomong. Setiap hari itu kita sempatkan 5-10 menit. Nah, ketika kita mungkin berlatih berbicara, walaupun itu tanpa partner, tanpa teman, kalian mencoba berbahasa sendiri. Di situ kalian akan merasakan beberapa masalah, mungkin kesusahan dalam hal kosakata, atau mungkin merasa ragu dalam menyusunnya. Tidak apa-apa. Itu dijadikan catatan saja, dijadikan catatan untuk kalian tanyakan kepada orang yang kalian anggap mampu menjawabnya. Yang terpenting kalian mau membiasakan setiap hari speak. You want to practice your speaking every day. Kita sadar lingkungan kita tidak mendukung, saudara kita, tetangga kita, mungkin orang tua kita tidak berbahasa Inggris, sehingga kita harus berani mulai dengan diri sendiri, seperti pengalaman Mister. So I talk to myself. Jadi kalau ada orang lain yang bisa kita ajak untuk latihan berbicara, anggap saja itu bonus. Tapi pertama yang harus kalian sadari bahwa lingkungan kita tidak terlalu mendukung. Sehingga kita harus membiasakan untuk berlatih dengan diri kita sendiri. Kita mendengarkan suara kita. Kalau ada sesuatu yang kita rasa ragu atau kosakata yang tidak bisa kita ucap, buatlah menjadi sebuah catatan untuk kita tanyakan. Ya, satu lagi, kalau ingin melatih speaking yang bagus, tentunya manfaatkan YouTube. Ini sesuatu yang sudah sangat saya rekomendasikan. Ada jutaan video yang bisa kalian tonton di sana. Kalian bisa melatih intonasi, your intonation, your pronunciation melalui model-model dari speaker yang ada di YouTube. Dan kalian juga tentunya kalau merasa masih sangat dasar, boleh menonton pelajaran yang pematerinya masih berbahasa Indonesia. Yang terpenting, betul Pak Parno, mereka harus speaking dulu, perlahan-lahan merapikan grammarnya. Jangan dibalik. Menghabiskan waktu membaca buku grammar, membaca, menulis, lupa bahwa esensi komunikasi yang pertama adalah speakingnya dulu. Jadi ayo ngomong saja, nikmati kesalahan, jadikan kesalahan itu best friend. Itu part of the process, bagian dari proses yang suka nggak suka kita lalui, ikhlas dengan kesalahan, make it as your best friend, jadikan sebagai teman akrabmu, itu moto saya dulu. Jadi saya nggak takut salah, kalau toh salah biasanya saya justru belajarnya lebih baik, karena lebih berkesan di kepala saya. Misalkan saya diketawakan orang pas bikin salah, terus kesalahan saya ditegur orang, itu cara belajar yang efektif, karena lebih bertahan di otak saya untuk mengingatnya, seperti itu. So, remember, if you really want to speak English, just remember what I said. You have to practice every day. I don't say that you have to practice maybe many hours. Latihannya nggak harus berjam-jam. It only takes 5 minutes probably. Mungkin 5 menit or 10 minutes. Yang penting konsisten. So, the key word, kata kuncinya adalah consistency. Ingat, bahasa itu bersuara, berkomunikasi. Jangan banyak diam, nonton YouTube, diam. Membaca, diam. Speak. Dan kalian juga lebih mengenali kebutuhan kalian sendiri, baik itu kosakatanya, misalkan kalian mau ngomong apa nggak bisa. Nah, itulah kebutuhan real kosakata kalian. Itu yang harus didahulukan ketimbang kalian menghafal isi kamus secara serampangan. Jadi kalian mengenali kebutuhan, kalian mau ngomong apa sih? Itulah kosakata pertama yang kalian selamatkan. So that is the first vocabulary that you have to memorize. Ingat, you have to remember and you have to practice to speak. Apa? Kalau misalkan sebagai siswa, kalian seringkali mau mengatakan di kelas bahasa Inggris, Miss, saya ada pertanyaan. Jangan lagi mengatakan seperti itu. Ayo, mengatakannya dalam bahasa Inggris. Excuse me, Miss, I have a question. Awalnya mungkin kita kaku mengatakannya karena belum terbiasa. Minggu pertama kaku.
Minggu kedua mulai agak lancar. Minggu ketiga itu udah biasa yang ngucapnya mungkin sudah kayak kalian mulai dari SD itu udah pasti mengatakan, oh thank you, I'm sorry, I love you. Itu mah pasti betul kalian mengucapkan karena sering diucap gitu. Kalimat yang lain harus diperhatikan sama. Iya, Mr. Jadi kalimat ya? Ya, this is satu pertanyaan ini dari Bekasi, ini dari Wilbert Han. Mau tanya Pak, ini dari Bekasi ini ya. Iya. Mau tanya Pak, saya susah untuk speaking. Kalau cuma menguasai grammar dan bahasa Inggris secara tertulis, bagaimana cara mengatasinya? Dia speakingnya yang susah. Padahal speaking itu kan apa ya, habit ya. Speaking itu sebenarnya. Habit saya setuju. Kata kuncinya ini, habit Pak. Iya, pertanyaan dari Wilbert Han dari Bekasi. Oke, kembali ke Pak Parno tadi mengatakan habit. Nggak boleh keluar dari kata kunci habit, kebiasaan. Bahasa itu produk budaya. Namanya budaya itu sesuatu yang dilakukan harian. Jadi kita harus, nggak boleh enggak. Makanya saya tadi mengatakan kalau ingin betul-betul bisa berbahasa Inggris, if you really want to be able to speak English, you never skip, tidak melewatkan, you never miss one day without practicing your speaking. Nah, untuk melatih percakapannya tadi, tinggal kita tentunya bisa melatih dari hal-hal yang ringan. Misalkan kita melihat pintu terbuka, kita ingin mengucapkan kalimat tutup pintu itu. Jadi belajarnya berdasarkan tematik real. Jadi situasi di sekitar kita tuh bisa memberi kita ide kalimat. Pintu terbuka, bayangkan kalian ingin mengatakan tutup pintu itu. Bisa tidak? Kalau bisa, ayo diucap. Karena kita juga ingin melatih pengucapan dan pronunciation kita, juga intonasi kita, supaya terdengar makin alami. So, we will sound naturally, terdengar alami. Nanti diuntungkan pada satu hari kita ikut tes wawancara, interview, speaking, juga akan dinilai seberapa natural kita berbahasa. Pintu terbuka, coba katakan, close the door. Atau satu kata, close. Satu kata tapi bermakna komunikasi, bukan seperti menghafal saja. Jadi kita banyak-banyak berlatih bahasa speaking itu bermakna komunikasi. Jadi seperti mengajak orang berinteraksi, bukan menghafal buku, pen, pulpen, house, rumah. Seolah-olah belajar bahasa Inggris, tetapi bukan sesuatu yang efektif. Jadi kalian langsung terapkan. Misalkan kalian merasa panas di kamar, terus kalian lihat kipas angin. Kebayang dong kalau pengen menyuruh orang minta nyalakan kipas angin, berarti kita sudah mentargetkan belajar request, meminta. Apa pola request itu? Would you? Oh, kita boleh pakai would you. Kalau bisa tolong nyalakan kipas anginnya, kita bisa katakan would you turn on the fan please? Itu ucap, dan kadang tidak cukup sekali mengucapnya dalam latihan speaking. Perlu sampai 5 mungkin minimal kita ucap untuk mendapatkan intonasi yang nyaman. Nah, masalahnya kalau kita belajarnya sendirian, saya bilang, kita sering berhadapan dengan tidak tahu kosakatanya atau strukturnya, tetapi kita pengen ngomong itu. Nah, ini awal belajar yang bagus. Kita membuat diri kita penasaran mau ngomong sesuatu nggak bisa, dicatat. Jadi nanti kita bisa tanyakan ke orang yang lebih bisa. Dan syukur-syukur Bapak siapa tadi yang bertanya dari Bekasi, kalau kita punya teman-teman yang kita punya teman yang punya tujuan yang sama, ingin mengembangkan bahasa, dan ada 3 mungkin ada 4, dan Inggris mereka juga cukup support bagus, maka itu saya bilang bonus yang luar biasa bagi kita untuk mendapatkan partner speaking. Tetapi sekali lagi saya bilang sesuatu yang kadang-kadang jarang kita dapatkan di lingkungan kita. Sehingga saya selalu mengingatkan belajar bahasa, jangan terlalu berharap berlebih nanti kecewa. Karena selalu alasannya tidak punya partner. Mau latihan speaking, mister, tapi nggak punya partner. Akhirnya nggak pernah mulai latihannya. Jadi dengan mirror untuk mirror. Tapi Pak, sekarang kalau mirror, dia begitu kita selesai latihan langsung hilang, nggak bisa diputar ulang. Gunakan sekarang handphone. Handphone ini kita rekam, kita cukup ngomong mungkin 1 menit saja, atau di bawah 1 menit nggak apa-apa. Berikutnya kita putar ulang dan kita evaluasi. Cara kita berbicara, adakah pengucapan yang salah, atau video yang kita rekam tadi bisa kita share ke teman yang kita rasa
mampu memberikan kita masukan. Oh, ngomongnya gini, ini. Jadi jangan kalah kreativitas cara. Jadi jangan sampai, saya rasa daripada mirror, itu zaman saya Pak Parno, itu udah zaman dari. Sekarang rekam. Iya, Mr. Indra, I have a question. Okay. From Beneh Channel. Sir, I wanna ask you a little question. How I can improve my grammar? I ask the Western people, but they say grammar is not important for individual speaking, but in public speaking is important. Please. I do agree. Setuju saya itu, oke? Jadi grammar itu seringkali dipersepsikan juga sesuatu yang belakangan aja dipelajari. Nggak salah memang. Yang penting kita keberanian berbicara, membuat orang mengerti, walaupun salah-salah sedikit atau terbolak-balik, enggak apa-apa. Tetapi grammar ini sebuah keniscayaan juga. Terutama untuk kita siswa-siswa Indonesia, pelajar di Indonesia, yang seringkali di kemudian hari dihadapkan kepada tes akademik. Seperti TOEFL, tes wawancara pekerjaan, maupun tes-tes sejenis yang membutuhkan keakuratan grammar. Jadi mereka nggak boleh sembarangan kalau bercerita, misalkan tadi malam saya pergi ke pasar. Mereka tidak boleh seenaknya mengatakan, last night I go to the market. Mereka nggak boleh pakai go, harusnya mereka pakai when, bentuk lampau. Ini juga grammar namanya. Karena sesuatu yang sifatnya memang harus. Walaupun ketika mereka mengatakan, last night I go to the market, everybody understand, semua orang paham bahwa tadi malam saya pergi ke pasar. Tetapi di situ terjadi kesalahan grammar yang kalau kita tidak ubah, kita akan menjadi orang yang berbahasa Inggris dengan fasih tetapi penuh kesalahan. Nah, cara mengimprove grammar saya selalu sarankan, bukalah buku grammar itu seminggu setidaknya sekali atau 2 kali, sesuaikan kebutuhan kalian. Tidak perlu membaca buku grammar secara berurutan. Kalau misalkan ada 90 unit atau 100 unit. Kalian kayak tadi, misalkan mau berandai-andai, langsung buka unit conditional sentence. Di situ, di grammar intinya kita belajar pola. Dan ini memang harus dibarengi, tetapi tidak sering ketika kita melatih speaking kita. Mengumpulkan kosakata untuk latihan speaking tidak seintensitas itu. Tetapi grammar tetap saya katakan sesuatu yang wajib kita baca, supaya kita tidak apa ya, sudah sayang Pak, gini, sudah pasti Inggrisnya, tetapi kita masih didengar oleh orang yang native speaker atau orang yang bisa, aduh orangnya udah enak ngomongnya, udah pasti, kelihatan alami, pengucapannya bagus. Tapi kalau ngomongnya simple past tense-nya berantakan, suka pakai to be sembarangan. Misalkan dia mengatakan lupa, I'm forget, I'm sorry, I'm forget. I'm forget itu salah, yang benar I forget. Banyak orang mengatakan I am forget misalkan. Nggak ada yang negur misalkan. Kan nggak enak itu didengar nanti kalau misalkan kita berbicara dengan di ruang publik atau berbicara kepada native speaker. Nah, inilah pentingnya kenapa grammar perlu kita juga pelajari. Tetapi jangan didahulukan grammarnya, speakingnya dulu. Banyakin kosakata, langsung latih dalam speaking. Kira-kira seperti itu, Pak Parno. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Ramadhani. Kalau mengucapkannya sesama orang yang paham, enak saja Pak. Tapi kalau kita menyuruh orang yang nggak paham bahasa Inggris gimana? Ya, itulah tadi saya bilang setiap kita punya level yang berbeda. Artinya tetapi dengan tujuan yang sama ingin berbahasa Inggris. Mari kita sesuaikan saja dengan realita keadaan level kita. Ada mungkin orang yang berbahasa Inggris dimulai dengan mencampur kata-kata Indonesia untuk berlatih bahasa Inggrisnya. Dan dengan harapan ketika dia mencampur bahasa tadi, kata-kata Indonesia yang dia pakai, dia bisa mendapatkan masukan dari lawan bicaranya. Misalkan seorang murid dengan Inggris yang masih sangat dasar mau berlatih speaking bahasa Inggris, dia punya kemauan yang keras, nggak apa-apa kalau dia mau mengatakan ke gurunya, Miss, I am
I am masih bingung. I am masih bingung gitu, oke? Artinya tetap dia berusaha menunjukkan kemauan dia, I am. Nah, kita sebagai yang mendengar, oh anak ini tidak bisa mengatakan bingung. Loh, kita yang tahu kasih tahu dong, bingung itu confused. Jadi kita kasih tahu, oh you are confused. Terus dia akan mengulang lagi, yeah, I'm confused, I'm still confused. Jadi jangan kita menggiring otak kita mencari-cari alasan, karena nanti nggak pernah latihan. Selalu mencari excuse, iya tapi kan gini, saya nggak punya ini, tapi kan gini. Makanya tadi saya bilang, kalau memang kita punya komitmen ingin bisa berbahasa, kita dituntut kreatif untuk mencari tahu kosakata yang kita nggak bisa ucap. Kalau kita sering berbahasa Inggris dengan seseorang yang lebih tahu, mungkin kita banyak mendapatkan masukan. Artinya Pak, lakukan saja. Coba ajak seseorang yang mungkin mau menjadi partner kita. Mana tahu kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi kosakata, berbagi koreksi. Dimulai saja. Memang saya memahami orang yang memang menganggap dirinya dasar. Sering di kursus ada yang mau mendaftar mengatakan, aduh Pak, saya ini Inggrisnya masih 0 sekali itu. Ya saya rasa itu bagian dari cara merendah diri saja Pak ya. Padahal nggak 0-0 amat sih, dia bisa mengatakan my name is, thank you, I'm sorry. Itu dia nggak 0 bahasa Inggrisnya. Tapi dia selalu berpikirnya agak gimana ya gitu. Nggak apa-apa, saya bilang yang penting mulai belajar mengucapkan sesuatu yang tidak panjang, mungkin berbentuk satu kalimat, malah satu kata, tapi bermakna komunikasi. Kenapa sih kalau kita misalkan main hanya 2 kata, don't go, jangan pergi. Kalau misalkan ada seseorang yang ingin pergi, kita mau melatih kita mengatakan don't go, hanya 2 kata tapi bermakna komunikasi. Close the door, tutup pintunya. Kan itu membutuhkan yang di level dasar kan akan seperti itu. Atau ada benda di muka kita, kita latihan menggunakan pola what's this, apa ini? What's this? Kita jawab juga, oh this is a book. What's this? Oh, it is a bag. What's this? Memang nggak ada partner biasanya. Kadang-kadang juga seringnya kita nggak punya partner, jadi latihan sendiri. Tapi itu proses awal yang memang suka tidak suka kita lalui, seperti saya dulu. Kalau nggak seperti itu dulu, mungkin saya tidak akan bisa berbahasa Inggris seperti saya hari ini. Karena memang kita jarang mengekspos diri kita kepada speaking itu sendiri. Ya saya rasa itu. Jadi jangan mencari excuse ya, latihan saja langsung. Nanti kita sendirinya dapat masukan dari orang-orang yang lebih bisa. Oke, Mr. Indra, ini ada salam dari Muhammad Indra dari Mahakam Ulu, Longbagun. Ya. Oh, ini banyak pertanyaan, Mr. Indra di sini. Ya, ini ada yang menanyakan berkaitan dengan aplikasi. Terus ini ada pertanyaan juga yang baru masuk dari benua Asia. Sir, I wanna ask you about Sir, I wanna ask you about how write a motivation letter for applying scholarship. What the most topic wrote about the university or scholarship? Oke, ada beberapa hal yang saya juga belum mengalaminya secara pribadi, misalkan menulis proposal untuk beasiswa tadi, misalkan seperti itu ya, bagaimana menulisnya. Tapi kalau kita mendapati keadaan seperti itu, zaman sekarang mudah, kita sudah disupport oleh Google, disupport oleh YouTube, di mana banyak sekali di situ contoh-contoh tutorial atau contoh yang saya maksud di sini, yang kita tinggal lihat formatnya, polanya. Tetapi memang kalau misalkan kita sudah masuk kepada ranah writing yang akademik seperti itu, kita dituntut juga sudah pada level bahasa Inggris yang cukup lumayan. Kalau kita masih dasar, itu memang harus kita akui susah sekali untuk maju kepada academic writing. Sehingga memang tadi saya bilang ada tahapannya. Academic writing itu tentunya sesuatu yang berbeda dari bahasa harian kita. Banyak menggunakan istilah-istilah atau frase-frase yang sudah lazim, kalimat-kalimat yang sudah umum dipakai, jadi kayak template gitu yang tinggal dipakai. Misalkan diawali dengan Dear Sir, I wish to apply for
ada kalimat yang sudah umum dipakai yang kita tinggal ganti beberapa area-areanya saja, tetapi dia sudah berbentuk baku. Tapi menuntut memang level yang cukup tinggi kalau sudah masuk ke academic writing. Tapi sekali lagi kita merasa aman karena sudah dikelilingi oleh teknologi sedemikian rupa, contoh-contoh banyak. Nah, tinggal kita memang kalau merasa masih belum mampu, ya kita memang harus mencari seseorang yang kita bisa share untuk ditunjukkan langsung atau mendatangi kursus mungkin salah satu yang memungkinkan untuk kita lakukan. Jadi saya rasa ya seperti itu. Melihat contoh adalah yang utama. Pengalaman ya Pak Parno, saya waktu keluar negeri, mau keluar negeri ikut tes itu, saya tidak pernah tahu seperti apa tes IELTS itu. IELTS, International English Language Testing System, yang dijadikan patokan untuk bisa lolos ke luar negeri itu. Yang saya tahu dulu TOEFL aja. Saya tidak tahu IELTS. Tetapi saya sadar, sama seperti pertanyaan tadi, tidak tahu membuat surat amaran. Kita blank, nggak tahu, nggak ini. Tetapi saya merasa aman, karena saya pikir, oke, saya nggak tahu IELTS itu seperti apa, tapi saya punya YouTube. Langsung saya tonton YouTube, karena di situ banyak sekali video tutorial bagaimana menghadapi speaking testnya, writing testnya, reading testnya, listening testnya, lengkap dengan latihan-latihannya. Dan setiap hari saya pasti melakukan latihan bersama YouTube, sehingga hasilnya alhamdulillah maksimal sekali Pak Suparno. Ketika kemarin ya, begitu ikut tesnya saya tidak kaget lagi karena sudah melihat bayangannya seperti apa, mengerti teknik mainnya seperti apa, sehingga alhamdulillah kemarin termasuk mendapatkan nilai yang bagi saya di luar dugaan saya hanya dengan cara menonton YouTube. Jadi saya tidak perlu ambil pusing, nggak perlu panik. Sekarang YouTube itu memberi kita, termasuk menonton channel seperti ini kan, jadinya juga kita ini, jadi kita lagi-lagi alasan itu dikurangi. Karena sudah ibaratnya banyak cara ya untuk kita ke Eropa seperti itu ya. Jadi jangan satu ya, kita bisa cari second opinion ya untuk kita bisa menjadi bisa ya seperti itu. Ya, Mister, ini ada salam dari Muhammad Ardian, salam buat keluarga di Indonesia. Ya, waalaikumsalam. Nggak tahu ini dari mana juga nggak tahu, tapi yang jelas ini dari luar negeri. Oh, dari Malaysia ya. Dian di Malaysia, alhamdulillah sehat. Iya, iya. Ada ini, Mister, ada vocational school di Malaysia yang sering nonton ini ya, sering nonton siaran di Kota Raja Channel ya. Di sana keren ada channelnya Bapak. Jet, ya, iya. Kemarin ketika saya ke University Saint Malaysia ketemu dengan Cikgu, dia tidak boleh disebut nama tapi dia Cikgu Z, Cikgu N, Cikgu J, kayak gitu aja ya. Ya ini beliau juga nonton di ini ya. Terus ini Mister ada lagi dari Muhammad Dendi ya. Muhammad Dendi dia menanyakan, Mister, if we Mister, if we are diligently lazy, are we among those who diligent or lazy? Oh, ini pertanyaannya ini yang saya tangkap ini, kalau kita ini sebenarnya if we are diligent lazy, apa ya maksudnya ini? Apa rajin dan malas? Nah, are we among those who are diligent? Apakah kita termasuk orang yang malas atau lazy? Saya agak sedikit blur menangkap ide pertanyaannya ini ya. Oke, lazy ini memang menjadi sesuatu yang saya angkat tangan kalau sudah seseorang mau belajar bahasa. Dia mengatakan mau bisa bahasa Inggris tapi lazy. Malas. Malas. Jadi itu dream is just a dream. Mimpi tinggallah mimpi, saya bilang. Say goodbye to your dream if you are lazy. Pastinya harus diligent. Rajin dalam berlatihnya, rajin dalam mengimprove kosakatanya. Sehari mungkin cukup dapat kosakata baru itu 5 atau 10. Ada beberapa pakar bahasa yang mengatakan angkanya berbeda-beda, tapi saya sendiri lebih nyaman dengan 5 sampai 10 walaupun ada beberapa yang hilang di kemudian hari. Tetapi ada saja yang nyantol di antara 5 dengan 10 itu. Banyak cara, dengan menonton film mungkin, atau membaca sesuatu kita dapat, sehingga
diligent dan lazy tadi ya sekali lagi saya bilang kalau kita malas mau mengucapkannya, membahasakannya, menambah kosakata, ya of course you belong to that lazy group yang saya rasa nanti dampaknya dirasakan di masa depan kalau kita lazy. Jadi untuk membuat lazy itu hilang, kita bayangkan aja beberapa tahun ke depan kita jadi apa, lihat orang-orang yang susah hidupnya, mungkin timbul motivasi nggak mau jadi orang seperti itu, makanya diligent, rajin. Iya, intinya kalau lazy itu kita harus kembali ke diri kita dulu. Mungkin kalau Indonesia diuka-uka itu ya, dihilangkan dulu. Karena lazy itu ada kaitannya kalau saya itu ya, wah ini setan ini sudah ya. Karena membuat orang terbelenggu dan dia pengen hasilnya saja tapi prosesnya nggak mau. Seperti itu, Mr. Indra. Iya. Oke, Mr. Indra. Pak Parno. Iya. Itu kayaknya ada pertanyaan menarik tuh dari Beneh Channel itu. Bisa dibacakan? Akan saya bacakan ya, ini makanya sudah saya show. If I wanna learn English for first time, what should I learn first? Speak, listen, and writing. Oke. Ini pertanyaan yang juga umum sering saya dapatkan. Skill yang mana dulu kita dahulukan kalau kita ingin menguasai bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris ada 4 keahlian yang akan diuji secara akademik, yaitu listening, speaking, reading, and writing. Nah, fenomena yang sering saya lihat pelajar-pelajar kita di Indonesia, mereka salah mengurutkan prioritas skillnya. Jadi mereka biasanya lebih mendahulukan reading, writing, baru listening, terakhir speaking. Harusnya kita nggak seperti itu. Yang benar itu pertama skill yang kita latih adalah listening. Setelah listening, kita mendapatkan beberapa kosakata baru setelah mendengarkan. Baru speaking, kita mulai menirukan apa yang kita dengar. Lanjut kepada reading, prioritas ketiga, skill reading. Dan yang terakhir adalah writing skill, menulis. Ini teori secara umum itu orang melihatnya seperti bayi, Pak Parno. Jadi bayi itu ketika dia lahir tanpa ada kemampuan apa-apa, yang pertama dia melatih adalah listening-nya, mendengar dari orang tuanya, mendengar kata-kata dari ibu, bapaknya, dari satu kata, mulai dari 2 kata, 1 kalimat. Dia mulai mendengar, minum, kemudian makan, orang tuanya melarang dengan mengatakan jangan, dia merekam, listening. Berikutnya pada tahapan selanjutnya dia mulai produksi suara, dia mulai meniru, speaking. Berbicara. Walaupun pengucapannya tidak tepat sesuai pengucapan yang benar. Misalkan minum, dia mengatakan nyum. Bu, nyum. Tapi tidak mengurangi esensi komunikasinya. Kita tetap mengerti bahwa nyum itu maksudnya minum. Sama kalau kita belajar bahasa Inggris, jangan takut salah ucap. Nanti dibenarkan sendiri nanti sama orang-orang yang mengkoreksi kita. Nah, setelah listening, berikutnya speaking, barulah kita masuk ke reading, dan berikutnya baru ke writing. Jadi jangan salah urutan fokus skillnya tadi, karena kita banyak sekali menyaksikan adik-adik yang sudah belajar bahasa Inggris dari SD, 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, lulus kuliah pun juga belajar bahasa Inggris, tetapi they still cannot speak English. Mereka masih tidak bisa berbahasa Inggris walaupun sudah lebih dari 12 tahun. Pasti ada yang salah. There has to be something wrong with the way of their learning. Pasti ada yang salah. Jadi Pak Parno, bukan motonya itu bukan how long you learn, jadi bukan berapa lama kamu belajar, tapi how right you learn, seberapa benar kamu belajar. Jadi motonya dibalik, bukan berapa lama belajar, tapi seberapa benar kita belajar. Karena terbukti walaupun sudah lulus SMA, 12 tahun belajar bahasa juga still cannot speak English. What's the problem? There must be something wrong with that. Iya, Mr. Indra, berarti intinya belajar bahasa Inggris itu adalah belajar yang continue. Terus untuk komunikasi ya, untuk speaking-nya itu adalah habit.
ketika kita sudah membiasakan 1 hari 5 menit, 10 menit ya, insya Allah seperti itu. Jadi jangan hanya belajar grammarnya ya, kita conversation dulu ya, kita speaking dulu, nanti setelah itu kita arahkan, karena ini ada pertanyaan berkaitan dengan native speaker ya. Jadi kita tidak di awal itu tidak ke sana dulu ya. Kita yang penting kita sudah bisa membiasakan dengan menggunakan bahasa Inggris meskipun grammarnya amburadul, terus pronunciation-nya juga amburadul, tapi keberanian itulah yang membuat nanti untuk berikutnya continue. Tapi kalau ketika awal-awal iya Pak, karena ketika kita berlatih speaking secara bersamaan kita juga bakal otomatis belajar tentang tata bahasa dan pengucapan, juga intonasi. Jadi dia langsung satu paket, Pak. Jadi kalau kita punya partner yang lebih bagus, kita misalkan berbahasa Inggris, terus dia mendengar kesalahan kita, toh kita langsung mendapatkan input masukannya. Jadi kita langsung mendapatkan pembenaran mungkin dari sisi tata bahasanya atau salah ucapnya. Jadi lebih efektif gitu. Kita juga langsung action latihan speakingnya. Jadi tidak melalui buku dulu, diem belajarnya melalui buku, itu sesuatu yang saya sayangkan kalau mereka cenderung belajarnya seperti itu. Oke, Mister, ini ada salam dari Solo, dari Ferdiansah Delvan Prastia. Terus karena waktu kita ini sudah sampai di penghujung, Mister, ini ada satu pertanyaan lagi ya dari Muhammad Ardian. Saran dong Pak, bagaimana cara menghadapi lawan bicara yang menggunakan bahasa Inggris campuran, seperti ada Inggris campur Mandarin, campur Inggris campur Tamil. Silakan Mister. Ini itu juga nih pertanyaannya nih ya. Iya, kompetensi language-nya ini ada 4-5 ya termasuk ya. Karena harus bahasa Indonesia dulu bisa, Inggris, Mandarin, terus Inggris Tamil. Ya, ini bagaimana ini Mister? Gampangnya gini aja, kalau kita menghadapi lawan bicara yang punya kata-kata yang mungkin memang kita tidak mengerti karena dia mencampur dengan sebuah bahasa lain seperti itu, saya pasti akan langsung mengatakan ke dia bahwa saya tidak mengerti kata ini yang dia ucap. Saya selalu mengajarkan ke murid saya, salah satu ungkapan yang paling melindungi kalian ketika kalian masih belajar dasar bahasa, coba berlatih mengatakan, I'm sorry, I don't understand. Maaf, saya tidak mengerti. Beritahu dia bahwa kita tidak mengerti. I'm sorry, I don't understand. Atau dia mengucapkan satu kata yang asing di telinga kita, kita langsung saja tanya dia, what is the meaning, titik-titiknya diisi dengan kata yang kita rasa asing dari yang dia ucap. Yang penting kita jelas memberitahu lawan bicara kita bahwa ada beberapa kata yang kita tidak mengerti dan kita susah untuk memahami konteks keadaannya. Tentu kita harus sampaikan ke dia sehingga dia akan mencoba mencari cara merubah kata itu dengan kata yang lain mungkin untuk kembali membuat kita mengerti. Ini juga sering dibahas oleh pembicara-pembicara lain, tutor-tutor bahasa Inggris, bahwa jangan takut kalau kita berhadapan dengan orang yang mungkin ada menggunakan kata-kata yang terdengar aneh, entah itu karena pengucapannya yang salah. Cukup kita beritahu dia pelan-pelan bahwa I'm sorry sir, I don't understand you say this. What's the meaning? Apa artinya? Jadi jangan terlalu dijadikan sebuah beban sehingga kita tidak mau bercakap-cakap. Tidak. Saya yakin kok bahasa itu sebenarnya sangat fleksibel. Kalau dia tidak bisa mengungkapkannya lewat kata, kadang kita bisa mengerti lewat bahasa tangan, raut muka, bahasa tubuh, ya itu juga bisa membantu. Jadi tidak menjadi sebuah alasan tidak menjalin komunikasi dengan orang yang mungkin memang kemampuan Inggrisnya masih terpengaruh dengan bahasa lain atau bahasa lokalnya. Maka kita sering banyak menemukan orang-orang itu orang umum ya, yang bukan guru bahasa Inggris, kadang-kadang kita tonton itu ada yang berbahasa Inggris dengan logat India. Kita bisa mengetahui dari mana asalnya dari logatnya, walaupun dia berbahasa Inggris. Dia dan juga logat Cina. Oke. Tapi apakah itu problem? I don't think it is a problem. Karena konteksnya dia ingin berkomunikasi. Dan sekali waktu kita tidak mengerti itu wajar. Tinggal kita jangan diam
don't be silent. Kita juga harus cerdas berkomunikasi. Ketika ada kata yang kita tidak bisa tangkap, tidak membuat kita mungkin bisa sesat dalam konteks kalimat, kita harus mengclarify. You have to clarify the meaning of the word. Simpel katanya kan seperti itu aja, Pak. Jadi nikmati saja percakapan dengan orang yang berbeda-beda accent ya. Orang dari India, dari Tamil, dari apa itu, punya teman dari luar negeri, chatting. Intinya dari pertanyaan tadi, kalau tidak mengerti, dia menggunakan bahasa Tamil, ya kita tanya, itu aja Pak. Jadi jangan dibuat repot gitu. Pak Parno, nggak kedengaran Pak Parno? Suara Pak Parno. Ini ada mahasiswa Oxford ya, salam dari keluarga di Kaltim. Saya masih belum bisa pulang gara-gara pandemi. Oh, I'm sorry to hear that. COVID-19 segera berakhir. Amin. Ya. Jadi mahasiswa Kaltim yang ada di Oxford bisa kembali ke Indonesia. Ya, seperti itu. Mr. Indra, waktu kita sudah 15 menit lewat dari jadwal semula ya. Jadi diskusi kita hari ini menarik banget ya. Jadi banyak pertanyaan juga, banyak yang hadir ya. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada ini banyak banget tadi, ada dari Solo, dari Bekasi, dari Batam ya, dari Jogja, terus ada juga bahkan dari Malaysia, bahkan ini dari Oxford ya yang masih tertahan di sana karena belum bisa pulang. Semua kita berharap ya, I hope ya, and semuanya lah all ya, iya semuanya berharap mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir, kita bisa belajar normal kembali ya, kita bisa tatap muka dan sebagainya ya, karena pembelajaran daring ini adalah pembelajaran alternatif kurikulum darurat yang diperlakukan untuk meningkatkan guru dengan siswa. Jadi orang tua di rumah tolong dipahami ini. Jadi kami bukan mau enak-enaknya, kami juga rindu dengan siswa kami juga ingin belajar seperti biasa, karena pembelajaran daring yang kami lakukan ini hanyalah sebagai alternatif. Ya, Mr. Indra, karena waktu kita sudah di penghujung, saya pengen closing statement-nya ya untuk semua yang hadir hari ini, karena saya tidak bisa membacakan satu persatu, tapi yang jelas apa yang sudah kami lakukan ini floor nih untuk pemirsa semuanya ya, Mr. Indra. Seperti silakan Mr. Indra. Yeah, so once again, it is an honor for me to be in this program, and I'm so happy I can meet many amazing people in this program, and of course, I feel proud able to contribute for better education for Indonesia and especially for Kukar. I hope what I have taught you today will be useful for you. And don't forget, if you want to learn more about English, you can come to my channel, Learning English with Mr. Indra. You will find more videos to learn about English. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Parno atas kesempatan yang luar biasa ini. Sangat bangga bertemu orang-orang hebat di program ini. Saya juga merasa terhormat dan bangga bisa berkontribusi untuk pendidikan Indonesia pada umumnya, terutama di Kukar kita. Dan sekali lagi, semoga yang saya ajarkan hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik kelas 12, karena memang ada unitnya. Dan ini sekali lagi, kalau misalkan mau belajar lebih banyak bahasa Inggris dari video-video saya, silahkan mengunjungi di YouTube channel saya, cukup ketik Mr. Indra Gunawan, nanti ada profil saya di sana. Silahkan, channelnya juga baru saya buat karena saya harus menyesuaikan dengan unit-unit yang ada di SMK yang harus saya ajar, sehingga termotivasi untuk membuat channel YouTube ini sehingga bisa ditonton berkali-kali kalau misalkan ada sesuatu yang tidak jelas. Sekali lagi Pak Parno, terima kasih banyak ini Pak Parno atas kesempatannya. Thank you so much for this opportunity. Iya, Mr. Indra, ini masih ada satu nih ya dari yang tadi dari Oxford ya. Dia bilang kalau berenang dari Inggris ke Indonesia bisa nggak ya, Mister? Wow. Ya. Ini benar-benar kerinduan kepada tanah kelahiran ya. Kami mendoakan semuanya mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir, dan Anda ya yang mahasiswa Kaltim yang di Oxford bisa segera kembali ke Indonesia.
seperti Luar harapan biasa. kami semuanya yang ada di room ini. Ya, terima kasih Mr. Indra. You're welcome. Terima kasih juga kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini, anak-anak SMA, SMK, MA, SMA, LB kelas 12 yang sudah bergabung ya. Terus teman-teman yang dari luar provinsi ya, dari seluruh Indonesia, bahkan ini dari luar negeri juga hadir. Terima kasih banyak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kemenak Kutai Kartanegara, Bapak Mukhtar, kepada Bapak Dr. Mukhtar Lubis, Kepala Dinas Pendidikan Cabang Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur, dan pembinaan pembinaan SMA SMK di Dinas Pendidikan Cabang Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur, juga kepada Diskominfo Kutai Kartanegara melalui Pak Aryan, juga Mbak Indah Gusel dari Kimweb, dan seluruh guru penggerak Indonesia dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan pada hari ini bisa memberikan pencerahan, ya, bisa memberikan pembelajaran untuk kita semuanya. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini yang memandu kegiatan dari Mr. Indra, ya, mengucapkan terima kasih banyak. Mr. Indra, terima kasih banyak. Kami tunggu. I am waiting for action to be continue from channel Kota Raja. Terima kasih juga Pak Suwito ya, yang hari ini menjadi host menggantikan Mbak Indah Gusel karena jaringan tidak stabil. Dan terima kasih juga di belakang sana Pak Jem Marpaung ya. Terima kasih banyak Pak Jem ya. Ini mau ke university ini belum jadi nih, jadi dia nunggu kita sampai selesai Mr. Indra, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih. Pak Suwito, terima kasih. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Oke, jadi saya sebagai ya, moderator hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Silakan Pak Suwito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Indra, Pak Parno, dan seluruh pendengar, pemirsa Kota Raja khususnya, dan seluruh Nusantara, para guru penggerak dan anak-anakku. Dan terima kasih kepada anak-anakku, khususnya SMA 2, SMK, SMA, MA, SMA LB yang telah menyimak acara ini. Terima kasih kepada Bapak Rian, Bu Indah yang di luar sana, Mbak Santi. Terutama yang saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Jem yang selalu mendampingi kita, membuka, memberi kesempatan ini. Semuanya terima kasih. Saya akhiri atas nama host, atas nama Kimweb. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di siaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye.